Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Kai Kusma yang dimana menunjukkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kita. Dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Ketika kita mau melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan kita, itu akan menambah umur kita dan menambah semangat kita di hari-hari kita. Dan kita juga mendapat kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Juga mendapatkan motivasi, inspirasi, dan dorongan. Jika kita melakukan itu dalam kehidupan kita, maka kita mendapatkan kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Ini kembali lagi mengingatkan kepada kita supaya kita terus mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan suatu perubahan di dalam kehidupan kita dan mendengar akan motivasi, inspirasi, dan dorongan itu. Dan kita juga harus seimbang dengan fisik, mental, dan spirit kita supaya kita terus bersama dengan Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Gunakan atau itu akan hilang. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada pepatah lama yang mengatakan, jika Anda tidak menggunakannya, Anda akan kehilangannya. Ini terutama berlaku pada tubuh manusia. Sebuah penelitian dilakukan baru-baru ini di Harvard University Medical Center tentang tampilan otak selama evaluasi otopsi. Otak manusia yang telah menghabiskan banyak waktu bermain bingo yang dapat memerlukan kemampuan intelektual memiliki penampilan yang sangat berbeda dari otak manusia yang sering terlibat dalam pekerjaan intelektual. Kita mungkin punya 100 miliar sel-sel otak, tetapi sel-sel itu perlu digunakan atau kita akan kehilangannya. Ya baik, di sini sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini. Gunakan atau itu akan hilang. Pernyataannya atau keterangannya juga sangat mengingatkan kepada kita bahwa jika kita tidak menggunakannya, kita akan kehilangannya. Ini berlaku pada tubuh manusia. Misalnya, Tuhan memberikan kepada kita satu talenta untuk kita mau melakukan suatu perubahan di dalam kita, yaitu kita harus berolahraga. Nah, di sini kembali lagi Tuhan ingat kepada kita. Kita mau gunakan kesempatan itu atau kita tunggu sampai pada akhirnya kita mengalami suatu penyakit di dalam kehidupan kita, baru kita mau olahraga. Atau mungkin kita tidak menggunakan kesempatan itu, akhirnya kita akan kehilangan itu, kehilangan kesempatan itu. Nah, kita pilih di dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan memberikan kepada kita cobaan. Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk kita dapat melakukan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita mau merubah akan pola hidup kita. Nah, di dalam suatu perubahan itu perlu adanya praktek atau perlu adanya aksi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya berbicara bahwa saya mau melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan saya, tetapi tidak ada aksi atau prakteknya. Itu tidak akan kemana-mana, tidak akan jalan kalau kita tidak mau memerlukan satu praktek itu di dalam kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan kepada kita bahwa sebuah penelitian dilakukan baru-baru ini di Harvard University Medical Center tentang tampilan otak selama evaluasi otopsi. Nah, di sini sangat luar biasa ya, bahwa otak manusia yang telah menghabiskan banyak waktu bermain bingo yang tidak memerlukan kemampuan intelektual memiliki penampilan yang sangat berbeda dari otak manusia yang sering terlibat dalam pekerjaan intelektual. Kita mungkin punya 100 miliar sel-sel otak, tetapi sel-sel itu perlu digunakan atau kita akan kehilangannya. Di dalam otak kita mungkin banyak sel, beribuan sel yang ada di dalam otak kita, di dalam tubuh kita. Tapi kita tidak mau menggunakan akan sel itu, maka kita akan kehilangan sel itu. Ya, di sini sudah dikatakan bahwa kita mungkin punya 100 miliar sel-sel otak,
tetapi sel-sel itu perlu digunakan atau kita akan kehilangannya. Kalau kita menggunakan otak kita, pemikiran kita dengan baik, kita mau melakukan pekerjaan yang menyangkut dengan spirit, ya itu mungkin sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita melakukan suatu pekerjaan dengan fisik kita, itu juga baik. Tapi kita harus menggunakan sel otak kita ini supaya dapat berfungsi dengan baik. Keterangan tadi dikatakan bahwa kalau kita memakai pemikiran kita untuk melakukan suatu permainan bingo atau dan lain sebagainya, maka kita akan kehilangan sel-sel yang membuat kita bangkit untuk dapat melakukan suatu perubahan. Tapi kita mau pakai otak kita hanya untuk permainan itu, kita tidak mau pakai suatu pemikiran yang baru untuk kehidupan kita yang lebih sehat, ya kita tidak akan kemana-mana. Dia akan stuck di situ. Dan bila kita meminta suatu perubahan, kita harus melakukan suatu praktek. Sini katakan bahwa ketika bayi lahir dengan mata menyimpang, kita jika tidak dilakukan pembedahan, diperbaiki tepat pada waktunya, bayi itu tidak akan pernah bisa menggunakan matanya untuk melihat. Untuk menjaga agar tetap berfungsi, retina mata harus digunakan. Nah, ini sama seperti anak bayi yang baru lahir dengan mata menyimpang. Jika tidak melakukan satu pembedahan, diperbaiki tepat pada waktunya, bayi itu tidak akan pernah bisa menggunakan matanya untuk melihat. Nah, itu sama juga dengan hal-hal rohani kita. Kesehatan rohani kita itu perlu di dalam kehidupan kita. Kesehatan fisik dengan kesehatan rohani itu perlu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, misalnya kesehatan fisik, jika kita mau melakukan satu perubahan, maka harus ada praktek. Sama seperti anak bayi yang baru lahir ini, mempunyai satu masalah di dalam tubuhnya dia, yaitu mata yang menyimpang. Kalau tidak dapat melakukan satu pembedahan, maka dia tidak akan dapat melihat. Tetapi jika dia mau melakukan satu pembedahan, dia akan melihat dengan jelas. Nah, di sini juga dikatakan bahwa untuk menjaga agar tetap berfungsi, retina mata harus digunakan. Nah, ini tidak kembali lagi di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mau pakai kesempatan, kita mau pakai untuk waktu yang diberikan dalam kehidupan kita untuk kita melakukan suatu aksi, biarlah kita melakukan itu dengan sebaik mungkin, supaya kita tidak kehilangan akan kesempatan itu di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mau melakukan satu perubahan atau kita tidak mau melakukan satu tindakan yang baik, akan berdampak buruk di dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti kehidupan atau rohani kita. Misalnya kita perlu Yesus di dalam kehidupan kita. Misalnya kita perlu untuk melakukan suatu pertobatan di dalam kehidupan kita, untuk kita hidup lebih dekat lagi kepada Kristus. Tapi pertobatan itu kita tidak mau melakukan di dalam kehidupan kita, kita hanya mau berbicara saja, pertobatan itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan kemana-mana, kita hanya berada di tempat itu. Kita merasa kita sudah melakukan satu pertobatan, tapi kita tidak ada yang namanya praktek di dalam kehidupan kita. Jika kita mau melakukan satu pertobatan, kita harus benar-benar melakukan satu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini otot dan persendian kita harus digunakan. Jika tidak, kelainan kontraksi akan berkembang dan kita tidak akan pernah bisa menggunakan otot-otot dan sendi-sendi ini lagi. Agar tetap sehat, jantung juga harus digunakan. Lebih dari sekedar duduk saja, olahraga sangat bermanfaat bagi mekanisme kardiovaskular. Dr. Kenneth Cooper telah melatih orang-orang selama beberapa dekade pada klinik aerobiknya di Dallas, Texas. Orang-orang ini memiliki angka penyakit yang lebih sedikit, tingkat umur panjang yang lebih banyak, dan yang terbaik dari semuanya, mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Ya, puji Tuhan, sangat luar biasa pada saat ini renungan kita. Ya, di sini dikatakan bahwa agar tetap sehat, jantung harus digunakan. Jantung kita harus berfungsi dengan baik sehingga tidak ada penyumbatan di dalam jantung ini. Nah, untuk supaya jantung tetap sehat, supaya jantung tidak ada penyumbatan, ya kita perlu berolahraga. Misalnya olahraga lari, olahraga jalan, push up, dan lain sebagainya. Jika kita melakukan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya dengan konsisten, dengan komitmen kita, maka itu akan benar-benar membuat tubuh kita sehat, membuat jantung kita berfungsi dengan
dengan baik. Di sini dikatakan kepada kita bahwa orang-orang ini memiliki angka penyakit yang lebih sedikit, tingkat umur panjang lebih banyak, dan yang terbaik dari semuanya, mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yaitu mereka harus berolahraga, karena mereka tahu bahwa jantung ini perlu di dalam kehidupan kita. Kalau jantung ini mulai satu masalah penyumbatan, otomatis kita akan kehilangan beberapa sel di dalam kehidupan kita. Agar tetap sehat, kita harus melakukan perubahan itu. Jangan kita tunggu sakit dulu baru kita mau melakukan satu perubahan. Tetapi bagaimana perubahan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak sakit. Dan kita harus komitmen di dalam kehidupan kita supaya kita terus mendapatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual itu. Sama juga dengan kerohanian kita. Kalau kita tidak mau ubah kehidupan kita untuk lebih rohani lagi kepada Kristus, kita tidak bisa melihat hal-hal keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita merubah itu di dalam kehidupan kita, maka karya Tuhan yang begitu luar biasa akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jadi sini juga dikatakan kepada kita, sebagai seorang dokter saya harus mengatakan berulang kali bahwa kita diciptakan dengan luar biasa dan menakjubkan. Saya terus-menerus takjub dengan seluk-beluk tubuh manusia, secara otomatis dan secara anatomis dan fisiologis. Tetapi kita tidak diciptakan untuk diletakkan di rak. Agar semua orang ini berfungsi dengan benar, kita perlu untuk menggunakannya. Ada banyak sekali informasi dalam Alkitab, namun informasi ini tidak akan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita kecuali kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus membiarkan Roh Kudus menggunakan kita, atau hubungan intim kita dengan Tuhan akan hilang. Ibarat baterai yang mudah rusak jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jika kita tidak menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus, hal-hal duniawi akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menggunakannya atau kita akan kehilangannya. Tuhan, ajar saya bagaimana saya dapat digunakan oleh Roh Kudus-Mu supaya hubungan saya dengan Engkau dapat terjaga dalam keadaan baik. Di sini sangat luar biasa. Di sini katakan bahwa sebagai seorang dokter saya harus mengatakan berulang kali bahwa kita diciptakan dengan luar biasa dan menakjubkan. Ya, saya terus-menerus menakjub dengan seluk-beluk tubuh manusia. Agar semua organ ini berfungsi dengan baik, dengan benar, kita perlu untuk menggunakannya. Ini sangat luar biasa pelajaran kita hari ini. Mengingatkan kepada kita tentang kesehatan kita, mengingatkan kepada kita kesehatan mental kita, fisik kita, dan juga rohani kita. Kita perlu Yesus, kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan kita juga harus komitmen itu di dalam kehidupan kita. Lakukan saja perlahan demi perlahan, lakukan saja dengan waktu yang sudah ada. Dengan waktu yang ada, yang kita gunakan saat ini, dengan kita komitmen untuk kita terus kembangkan fisik kita, kembangkan spiritual kita, nah itu akan menjadi satu karakter di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi suatu kehidupan yang baru untuk kita terus melakukan akan kehendak Tuhan. Jadi di dalam firman ini menjelaskan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan juga. Agar tetap erat, kita perlu suatu hubungan yang begitu luar biasa. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak hilang. Ya, di sini dikatakan bahwa jika kita tidak menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus, maka hal duniawi akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ini perlu kita jaga di dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk merawat akan kesempatan ini di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak kehilangan waktu yang diberikan kepada kita. Ya, kita harus menggunakannya atau kita akan kehilangannya. Di sini dikatakan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan, ajar saya bagaimana saya dapat digunakan oleh Roh Kudus-Mu supaya hubungan saya dengan Engkau dapat terjaga dalam keadaan baik. Minta Tuhan berikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mempunyai satu hubungan yang erat bersama dengan Tuhan, mempunyai satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, di sini dikatakan kepada kita supaya kita dapat melakukan satu aksi, satu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita menggunakan kesempatan itu dengan baik, atau kita akan kehilangan waktu yang diberikan di dalam kehidupan kita. Gunakanlah kesempatan ini
sebelum kita kehilangan kesempatan ini. Ya, biar firman ini dapat menguatkan kita supaya kita terus punya satu perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, ambil pilihan kita hari ini, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Mari kita renungkan bersama-sama untuk hidup lebih sehat, untuk hidup lebih baik lagi, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.